Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurig. Alangkah lebih baiknya sebelum mendengarkan Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurig memiliki cerita yang berjudul Budak Palit. Kita langsung aja ke ceritanya, yaitu yang memiliki judul Budak Palit. Selamat mendengarkan. Tidak terasa Rizky telah memasuki tahap akhir perkuliahannya. Rizky, seorang mahasiswa sebuah universitas swasta di Jakarta yang mengambil jurusan hukum. Saat itu dia sedang bersiap-siap menyusun skripsi. Sebagai anak fakultas hukum yang sekaligus juga menyukai perihal lingkungan hidup, khususnya yaitu hutan, pilihan fokus studi skripsinya adalah hukum konservasi hutan. Rizky memiliki paman yang tinggal di Bandung, yang kebetulan seorang tenaga pengajar utama di salah satu universitas di Bandung. Pamannya memang bukan seorang berlatar hukum, melainkan seorang pakar ekologi dan konservasi, sebuah bidang ilmu penelitian. Utamanya adalah berkelanjutan pembangunan yang seiring dengan kelestarian lingkungan hidup. Rizky berpikir akan menyambangi pamannya ke kota Bandung untuk dapat berdiskusi dan mendapatkan masukan tentang rencana penulisan skripsinya. Hari dan waktu keberangkatan telah dia rencanakan minggu depan hari Kamis sore, menggunakan bus dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Tibalah di hari yang direncanakan. Pukul 4 sore, bus yang dinaiki Rizky berangkat menuju Bandung. Tiba di kota Bandung di terminal pukul setengah 9 malam. Kelihatannya Bandung di hari itu seharian diguyur hujan. Itu terlihat dari suasana terminal yang terdapat genangan air di beberapa titik. Terminal masih terlihat cukup banyak orang oleh para calon penumpang, juga para pedagang jalanan, meskipun tidak bisa dibilang normal. Hawanya terasa dingin, apalagi bagi Rizky yang tinggal di Jakarta yang bersuhu panas. Dia sedikit menggigil. Pamannya tinggal di wilayah Ujung Berung. Ini bukanlah kali pertama Rizky menyambangi pamannya dengan menggunakan bus. Maka itu dia sudah hafal harus menyambung bus apa menuju ke sana. Dari Terminal Lewi Panjang, dia menaiki bus Damri jurusan Terminal Cicahem. Bus Damri yang dinaiki sepi penumpang, mungkin karena memang sudah malam. Awalnya Rizky duduk di bangku paling belakang dekat pintu. Niatnya agar bisa bebas melihat pemandangan malam kota Bandung. Namun saat bus melaju beberapa meter, angin malam menerpa tubuhnya. Buset, dingin banget, lirihnya dalam hati. Dia pun berganti posisi duduk ke deretan bangku ketiga di belakang. Tiba di Terminal Cicahem, Rizky melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkutan kota kecil yang berwarna hijau, jurusan yang menuju arah Ujung Berung, lokasi perumahan pamannya. Jika dari akses jalan utama letaknya lumayan jauh,
harus menggunakan setidaknya ojek. Namun Rizky sudah tahu ada jalan potong kompas melewati jalan belakang sebuah perguruan tinggi negeri ilmu Islam. Akses jalan belakang kampus itu sudah tidak beberapa jauh lagi menuju komplek perumahan pamannya. Rizky turun dari angkot di gerbang kampus itu. Saat menginjakkan kakinya, ia merasa lega. Sampai juga, katanya dalam hati. Lalu dia melirik jam tangannya pukul 10 lewat seperempat. Perutnya keloncongan, lapar. Dia menghampiri gerobak tukang gorengan yang mangkal di dekat gerbang kampus itu. Karena lapar, dia memakan beberapa potong gorengan di tempat, lalu membungkus beberapa lagi. Rizky pun mulai berjalan memasuki ke lingkungan kampus, lalu keluar dari daerah belakang. Sebenarnya itu bukan akses jalan resmi kampus itu, hanya berupa jalan kecil yang bisa dilewati kendaraan, paling banter sepeda motor. Para mahasiswa yang ngekos di belakang kampus itu adalah pengguna utama akses jalan itu. Lalu penduduk sekitar dan juga orang lain, namun tahu ada jalan potong kompas seperti Rizky malam itu. Dia bisa tahu jalan itu karena pernah diantar oleh saudaranya yang memang penduduk sekitar. Keluar dari lingkungan kampus, suasana berganti menjadi rumah-rumah penduduk. Suasananya sudah sangat sepi karena memang sudah malam. Kondisi penerangan juga minim. Rumah-rumah di belakang kampus itu belum masuk ke komplek perumahan pamannya Rizky. Daerah rumah-rumah itu bisa dikatakan daerah perkampungannya. Sambil menahan dinginnya hawa malam, Rizky melanjutkan langkahnya. Awalnya dia bertanya dalam hati mengapa suasana sangat sepi. Tidak dijumpainya satupun sama perjalanan kaki seperti biasanya atau penduduk yang masih beraktivitas. Oh iya, biasanya kan gue lewat sini. Hari masih terang, kalau enggak siang, kalau enggak sore. Wajarlah sekarang sepi gini, ingatnya. Rizky tahu di sebuah jembatan kecil untuk menyeberangi parit aliran air yang cukup deras. Di bawahnya jembatan itulah juga penanda batas perkampungan dengan komplek perumahan pamannya. Saat berjalan di atas jembatan, dia mendengar derasnya aliran air parit. Di bawahnya lebih deras dari biasanya. Pastilah debit air jadi lebih banyak dikarenakan musim hujan. Demikian dalam benak Rizky. Jembatan itu tidaklah terlalu panjang, hanya sekitar 2 meter. Ya, kira-kira selebar parit aliran air. Kedalamannya juga sekitar 2 meter dari permukaan, lumayan dalam. Baru saja melewati jembatan itu sekitar 5 meter, namun masih di sisi parit itu. Tiba-tiba Rizky merasakan hembusan angin kencang menerpa tubuhnya. Dia menggigil lagi. Kali ini dinginnya seolah-olah terasa sempat ke tulang. Sempat sampai Rizky mendekat lengannya sendiri. Kemudian bersama hembusan angin itu, Rizky menghirup wewangian. Dia mencium wangi-wangi bunga melati. Sebenarnya saat itu pikirannya sempat kemana-mana, berpikir bahwa ada kehadiran makhluk tak kasat mata. Namun dia melawan rasa takutnya dan berpikir positif bahwa wangi-wangian melati itu berasal dari tanaman rumah seseorang yang terbawa angin.
Baru beberapa langkah samar-samar dia mendengar suara tangisan sesegukan anak kecil laki-laki. "Tulung, tulung, Hoyong Uwi, tolong, tolong, mau pulang." Begitu yang Rizky dengar. Lalu di antara temaram cahaya, Rizky melihat sosok anak kecil sedang berjongkok di pinggir parit. Namun tidak begitu jelas. Rizky melangkah hendak menghampirinya. Dia berpikir pasti yang nangis pun si anak itu. Saat di posisi di mana Rizky melihat anak lelaki itu, dia tidak mendapati anak lelaki itu. Hilang begitu saja. Loh, kemana tuh anak? Herannya, Rizky menoleh ke kanan ke kiri, tak nampak seorang pun. "Gue yakin barusan gue lihat anak kecil jongkok sambil nangis di sini," gumamnya. "Dek, dek, kamu di mana?" Rizky mencoba memanggil anak kecil yang dia yakinin barusan dilihatnya. Tak ada jawaban, hanya suara aliran air jangkrik dan gesekan daun yang tertiup angin. Lalu angin berhembus kembali menerpa tubuh Rizky, kembali membuatnya menggigil. Lalu wangi-wangian melati tercium lagi. Kali ini wanginya tercium pekat di hidung Rizky. Di momen itu mulailah Rizky berpikir yang aneh-aneh. Dia mulai berpikir bahwa sosok anak kecil yang dilihatnya sambil menangis minta tolong itu bukanlah manusia. Berbarengan dengan pikirannya itu, bulu kuduku memang berdiri. Dia lalu mempercepat langkahnya, bergegas tidak sabar ingin segera tiba di rumah pamannya. Saat jarak Rizky belumlah terlalu jauh dari situ, kupingnya kembali menangkap suara tangisan anak laki-laki. Lalu terdengar lagi, "Tulung, tulung, Hoyong Uwi, tulung, tulung, mau pulang." Sebenarnya dia ingin berlari karena takut, namun khawatir nanti malah dikira maling jika ada orang yang melihatnya. Mana ada orang lari-lari di malam selarut ini kan? Kalau terlihat orang pasti curiga, kenapa-napa pikirnya. Setiba di pagar muka rumah pamannya, lagi-lagi Rizky merasa lega, rasa lega yang berlipat. Kemudian dia membuka pagar, lalu langsung memasuki teras rumah. Lalu dia mengetuk pintu rumah pamannya. "Assalamualaikum." "Wah, wah, wah," seru Rizky kepada penghuni rumah. Wah adalah sebutan kepada kakak orang tua kita dalam bahasa Sunda. Namun tidak ada jawaban. Dia melirik jam tangannya, dilihatnya hampir pukul 11 malam. Apa udah pada tidur, pikirnya. Lalu Rizky mencoba mengetuk lagi pintu rumah. "Assalamualaikum, Wak, Jajang, Wak Eli." Tidak juga ada yang respon. Dia mencoba sekali lagi, "Wak Jajang, Wak Eli, Assalamualaikum, ini Rizky, Wak." Pada percobaan ketiga barulah Rizky mendengar ada suara dari dalam rumah. Lalu terlihat kordeng terbuka sedikit. Seseorang sedang mengintip sebelum membuka kunci pintu rumah. Rizky," kata seseorang dari dalam. "Itu istri pamannya." Pintu rumah pun dibuka. Rizky melihat Wak Eli menyambutnya ditemani ketiga anaknya. Rizky diterima di ruang santai depan televisi. Secangkir teh manis hangat disuguhi oleh Wak Eli. "Maaf ya, Wak. Maaf ya, Wak Jajang udah tidur."
Capek katanya, habis seharian ngajar di kampus, papar Waeli. Gak apa-apa, besok aja Wak. Lagian Rizky kan sampai hari Minggu di sini, balas Rizky. Kemudian Rizky dijamu makan malam. Di meja makan sambil menemani Rizky makan malam, Waeli bercerita bahwa komplek perumahan sedang diteror arwah anak kecil. 4 hari yang lalu, sewaktu hujan deras, di sore hari ada anak kecil laki-laki yang hanyut, terseret aliran air di parit dekat jembatan kecil. Anak kecil hanyut, terseret air dalam bahasa Sunda disebut budak palit. Baru ketemu besoknya udah jadi mayat, cerita Waeli. Sejak mayat anak itu ketemu, malamnya ada suara anak kecil nangis sambil minta tolong dekat jembatan. Maaf ya, buka pintunya lama, takut uak mah, mana ini malam Jumat. Lanjutnya, mendengar uraian cerita Waeli, Rizky jadi sulit menelan makannya. Selesai makan malam, Rizky pamit istirahat. Rencananya baru besok dia akan menceritakan apa yang dia alami di jembatan tadi. Saat hendak tidur, Rizky sulit memejamkan matanya. Dia terngiang-ngiang suara anak kecil, "Tulung, tulung, hoyong uih, tulung, tulung, mau pulang." Itulah cerita budak palit selesai.